Halo, selamat datang kembali di channel Style Catur. Di video kali ini, Style Catur akan mengulas tuntas trik ampuh dalam melawan dan melumpuhkan pembukaan burn opening dengan menggunakan pembukaan from gambit diterima. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol suka jika menyukai video ini, dan meluapkan perasaan dengan menuliskan komen di kolom komentar. Dukungan Anda sangat berharga dan memberi kami semangat agar terus dapat menampilkan video-video seputar catur lainnya yang tidak kalah menarik dari video sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sampai habis. Tentunya tetap di channel Style Catur. Putih memulai langkah dengan pion F4, bir opening. Pion L5, from gambit. Gambit diterima, pion F, lalu pukul pion E5. Selanjutnya pion D6, menawarkan pion. Pion E, pukul pion D6, dibalas gajah pukul pion D6. Di sini, putih memiliki banyak kemungkinan langkah yang dapat dilakukan. Semisal, pion ke G3 mengantisipasi menteri ke H4 melakukan skak, maka menteri ke G5 mengancam pion G3. Kuda ke F3 mengancam menteri, maka makan saja pionnya dengan menteri skak. Langkah paksa, pion pukul menteri, maka gajah pukul pion G3 skakmat. Kita kembali setelah gajah pukul pion D6. Langkah lain seumpama kuda ke C3 melakukan pengembangan perwira, maka simpel saja menteri ke H4 skak, pion G3 menutup skak, maka pukul saja pionnya dengan gajah. Paksa pion H, pukul gajah G3. Dan terakhir, menteri pukul pion G3, skakmat. Kita kembali. Jadi setelah gajah pukul pion D6, di sini putih melangkahkan pion B3, berencana melakukan pengembangan gajah Piacento. Namun sama saja dengan gerakan yang tadi. Menteri ke H4, pion paksa menutup skak, menteri pukul pion G3 skak, paksa pion pukul menteri G3, dan terakhir gajah pukul pion G3 skakmat. Kita kembali setelah gajah pukul pion D6. Di sini putih melangkahkan kuda ke F3, mengantisipasi menteri ke H4 melakukan skak. Maka di sini pion bisa dimajukan ke G5, memberi tekanan pada kuda. Jika putih mengantisipasi dengan mendorong pionnya ke H3, maka tanpa sadar gajah ke G3 skakmat. Kita kembali. Setelah gajah pukul pion D6, putih melangkah dengan kuda ke F3, masih mengantisipasi menteri skak di petak H4. Hitam bisa juga mendorong gajah ke G4, mengancam kuda. Pion D4, gajah pukul kuda F3. Pion D pukul gajah F3. Lalu menteri ke H4 skak. Di sini, jika raja ke E2, maka hak untuk rokade sudah hilang. Jadi kemungkinan besar, pion ke G3 menutup skak, maka pukul saja pion G3-nya dengan gajah skak, pengorbanan gajah. Pion pukul gajah G3, lalu menteri pukul benteng H1. Hitam unggul posisi dan materi perwira. Kita kembali sedikit ke belakang. Jika setelah gajah ke G4,
pion ke E3 membuka jalur menteri dan gajah. Maka kuda ke E6. Gajah ke E2 melepas pin pada menteri. Maka pion ke C5 menjaga petak pelarian kuda di D4. Lalu putih melakukan rokade. Kuda ke C6. Pion B3 mempersiapkan pian sento. Menteri ke E7. Gajah ke B2. Lalu hitam melakukan rokade. Kuda ke C3. Benteng A ke D8. Serangan tidak langsung pada menteri putih. Menteri kemudian menghindar ke E1. Benteng F lalu bergeser ke E8. Lalu benteng ke D1. Kuda ke E5 mengajak pertukaran kuda. Di posisi ini, putih bisa menerima pertukaran kuda. Kita lihat dulu, jika putih menolak pertukaran kuda dengan mendorong pion ke D4 mengancam kuda, maka kuda kali kuda skak. Gajah kali kuda F3 dibalas gajah pukul gajah F3. Benteng kali gajah F3, maka kuda ke G4 mengancam skak dengan gajah pukul pion H2. Pion ke H3 mengancam kuda. Kuda kali E3 mengancam benteng. Di sini benteng pukul kuda kerugian untuk putih. Jadi langkah terbaik, benteng menyelamatkan diri ke D2. Menteri ke G5, lalu pion makan pion C5. Kuda pukul pion G2 mengancam double menteri. Menteri lalu digeser ke D1. Gajah pukul pion C5, skak. Raja bergeser ke H1. Benteng pukul benteng dan mengancam menteri. Di sini menteri tidak bisa memakan benteng ya. Jadi menteri hanya bisa bergeser di baris 1. Selanjutnya ancaman skak menteri dengan benteng ke E1. Di sini posisi hitam unggul. Kita kembali pada langkah setelah kuda ke E5. Tadi sudah dilihat jika pion maju mengancam kuda. Bagaimana jika pada langkah ini kuda pukul kuda E5? Maka menteri pukul kuda E5. Ancaman skak mat dengan menteri pukul pion H2. Jadi pion ke G3. Menteri ke H5, gajah pukul gajah G4, kuda pukul gajah G4, kembali mengancam skakmat dengan menteri pukul pion H2. Lalu putih, menteri ke E2, melindungi pion H2. Benteng ke E6, menteri ke G2, benteng ke H6, menumpuk benteng dengan menteri. Menyerang 3 kali pion H2. Jadi pion didorong ke H4. Di sini gajah pukul pion G3, pengorbanan gajah. Menteri pukul gajah G3. Lalu benteng ke G6, ancaman serius pada menteri dan raja jika setelah kuda berpindah. Jadi raja diamankan ke H1, lalu kuda pukul pion E3. Menteri ke H2, kuda pukul benteng D1. Jika benteng pukul kuda, maka menteri ke F3 skak. Atau jika kuda pukul kuda, maka menteri ke D5 skak. Menteri hanya bisa menutup, dan menteri pukul menteri skak mat. Kita kembali setelah gajah pukul pion D6, putih melanjutkan dengan pion D4. Maka hitam menjawab dengan kuda ke F6. Gajah ke G5 memaku kuda. Kuda ke C6. Kuda ke F3. Gajah ke G4. Pion ke E3. Menteri ke D7 melepas pin gajah. Gajah ke B5. Lalu hitam rokade panjang. Gajah pukul kuda F6. Pion G pukul gajah F6. Pion ke D5. Menteri ke E7. Gajah pukul kuda C3.
menteri kali pion E3 skak. Menteri ke E2 menutup skak. Lalu menteri ke C1 skak. Menteri ke D1 kembali menutup skak. Maka benteng D ke E8 skak. Gajah pukul benteng E8. Benteng kali gajah E8 skak. Raja bergeser ke F2. Lalu menteri ke E3 kembali melakukan skak. Raja bergeser ke F1. Gajah pukul kuda. Dibalas pion G pukul gajah F3. Gajah ke C5. Lalu raja bergeser ke G2. Benteng ke G8. Skak. Raja kembali ke F1. Maka menteri ke F2 skakmat. Atau jika raja ke H3, maka menteri mundur ke H6 skakmat. Kita kembali. Bagaimana jika setelah pion ke D6, hitam menolak memukul pion, tapi memilih melangkahkan kuda ke F3, maka pukul saja pion E5-nya. Kuda pukul pion E5, lalu gajah ke D6, kuda ke F3, kuda ke F6, pion ke G3, kuda lalu jumping ke G4, pion ke E3, lalu kuda pukul pion H2, pengorbanan kuda. Jika benteng pukul kuda, maka gajah pukul pion G3 skak dan benteng akan hilang. Jadi, di sini putih membalas dengan kuda pukul kuda. Lalu gajah pukul pion G3 skak. Langkah paksa raja ke E2. Gajah pukul kuda. Jika benteng pukul gajah, maka gajah ke G4 skak. Sekaligus mengancam menteri. Di sini menteri dipastikan akan hilang. Raja ke F2. Hitam tidak terburu-buru memakan menteri, tapi terlebih dahulu menteri ke F6 skak. Raja bergeser ke E1. Barulah kemudian gajah pukul menteri. Raja pukul gajah. Dan terakhir menteri pukul gajah skakmat. Kita kembali. Bagaimana jika setelah gambit from ini diterima, hitam tidak mendorong pion D6, tetapi melangkahkan gajah ke C5. Putih pion D4 mengancam gajah. Di sini bisa saja menteri ke H4 melakukan skak, dan untung satu pion dengan menteri pukul D4 mengadu menteri. Namun di sini hitam harus bersabar dengan menarik gajah ke B6. Pion ke E3 menambah perlindungan pion D4. Jadi kuda ke C6 memulai pengembangan perwira. Gajah ke D2. Hitam melanjutkan dengan kuda pukul pion D4. Pengorbanan kuda. Pion E balas pukul kuda. Menteri ke H4 melakukan skak. Pion ke G3 menutup skak. Lalu menteri pukul pion D4. Memberi ancaman skakmat dengan menteri ke F2. Jadi menteri bergeser ke E2 menjaga petak F2. Di sini menteri bisa memukul pion B2, lanjut mengancam benteng. Gajah ke C3 mengancam menteri, sekaligus menjaga menteri pukul benteng. Namun menteri memiliki langkah kuat. Menteri ke C1 skak. Menteri ke D1 menutup skak. Lalu gajah ke F2 skak. Jika raja pukul gajah, maka menteri dipastikan akan hilang. Jadi di sini raja ke E2 dan tanpa sadar menteri ke E3 skakmat. Jadi demikianlah permainan from gambit melumpuhkan pembukaan bear opening. Gambit from ini atau from gambit ini biasa disebut sebagai anti-bear opening. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video menarik lainnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata.
Salam Gens Unasumus.